Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Septiar Musti sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis media sosial. Perkenalkan, nama saya Dr. Ila Firdaus dari program studi matematika dengan NIM 023. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah realita yang sering kita lewati di media sosial, khususnya di Twitter atau X. Nah, judul presentasi saya adalah Kesejahteraan Pendidik dalam Timbangan Publik, Analisis Isu Perbandingan Gaji dan Anggaran di Twitter. Nah, sederhananya, melalui presentasi ini, saya ingin membongkar bagaimana sebenarnya masyarakat kita menilai penghargaan terhadap keringat para guru dan dosen jika dibandingkan dengan uang negara yang dialokasikan setiap tahunnya. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi, mengapa isu ini penting? Nah, kita seringkali melihat tweet gratisan yang isinya keluhan pilu. Di satu sisi ada cerita guru honorer yang gajinya habis dibuat ongkos angkot. Tapi di sisi lain kita melihat berita anggaran pendidikan kita itu konon mencapai 20% dari APBN. Ini kan sebuah teka-teki atau paradoks. Kok anggarannya besar, tapi di akar rumput teriakannya masih lapar. Dari sinilah muncul pertanyaan besar di penelitian ini. Nah, bagaimana sebenarnya pola perbandingan gaji pendidik ini terbentuk di Twitter? Siapa saja orang yang paling menyuarakan ini, dan bagaimana obrolan ini saling terhubung satu sama lain? Nah, di sini ada 4 fokus yang kita berikan. Yang pertama, bentuk perbandingannya, kemudian seberapa viral dampaknya, kemudian bagaimana isu-isu itu saling berkaitan, dan siapa gerombolan atau komunitas yang menggerakkan narasi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mengumpulkan data. Di sini ada 2.437 tweet dan 1.810 akun unik. Nah, yang menarik di sini adalah rata-rata tweet itu mengandung hampir dua label isu. Yang artinya kalau orang nge-tweet itu nggak cuma hanya mengeluh satu hal, tapi borongan. Misalnya, sudah gajinya rendah, beban kerjanya banyak. Nah, data ini mayoritas berkumpul di tahun 2024 sampai 2026. Nah, jenis interaksinya yang paling banyak berupa balasan, hampir 48%, dan mention, hampir 47%. Nah, ini menandakan kalau netizen kita itu bukan cuma sekedar menyebarkan berita, tapi mereka benar-benar saling sahut menyahut, berdiskusi, bahkan berdebat. Namun ada keterbatasannya, sebagian besar akun di data ini tidak memiliki centang biru atau status verifikasi. Jadi ini murni suara organik masyarakat umum, bukan akun-akun elit berbayar. Nah, karena tweetnya tadi ribuan, tidak mungkin kita baca atau pilah satu-satu secara manual. Nah, di sini saya menggunakan algoritma multi-label SPM yang sudah dioptimasikan untuk mengelompokkan tweet secara otomatis dalam 6 kategori isu. Nah, secara matematis, performa model ini sangat memuaskan. Bisa kita lihat dari nilai micro Evans score-nya yang mencapai 88,64%. Yang artinya model yang kita buat ini sudah sangat pintar dan akurat dalam mengenali jenis keluhan netizen. Baik keluhan yang mayoritas maupun kritik yang sifatnya minoritas. Nah, setelah diklasifikasikan oleh model, kita akan buktikan lagi lewat analisis jaringan sosial menggunakan software Gephi agar hasilnya lebih membumi dan empiris. Nah, lanjut, eh, kita bedah kualitas tebakan si model melalui tabel ini.
Nah, ada temuan menarik tentang sifat bahasa netizen kita. Kategori yang paling gampang ditebak oleh model adalah label tidak relevan dengan tingkat kebenaran atau recall-nya mencapai 99%. Kenapa? Karena kalau netizen sudah melenceng dari topik guru, misalnya bahas politik murni, kosakatanya langsung berubah drastis. Jadi model gampang membedakannya. Nah, sebaliknya, kategori yang bikin model ini sulit adalah label beban kerja dan perbandingan profesi negara. Nah, kita bisa lihat dari nilai recall-nya yang hanya 76% dan 78%. Ini wajar secara statistik karena jumlah datanya atau supportnya paling sedikit. Nah, selain itu bahasanya yang sering-sering mirip. Orang kalau membandingkan gaji guru di Indonesia dengan di Jepang, ujung-ujungnya pasti nyerempet bahas beban kerja juga. Jadi batas bahasanya agak tipis. Nah, inilah mengapa model sulit menentukan label. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat intisari dari datanya. Nah, isu apa sih yang sebenarnya mendominasi isu Twitter ini? Nah, ternyata dari data yang kita dapat adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan lebih dari 1.280 kemunculan, disusul ketat oleh kritik kebijakan anggaran sebesar 1.020 kemunculan dan kondisi gaji rendah sebesar 970 kemunculan. Nah, secara makna ini membuktikan kalau obrolan netizen kita itu sudah naik kelas. Mereka tidak cuma sekedar meratap atau mengeluh, aduh gaji saya kecil, tapi mereka langsung menuding ke atas. Gaji kami kecil karena kebijakan anggaran negara yang tidak beres. Nah, lebih dari separuh data atau 54% adalah multi-label, di mana kombinasi yang paling sering muncul adalah antara kritik anggaran dan tuntutan naiknya gaji. Nah, selanjutnya kita perjelas hubungan antar isu lewat grafik heatmap dan tingkat keaktifan respon atau engagement-nya penonton. Nah, di grafik sebelah kiri, irisan tertinggi yaitu sebanyak 715 kali terjadi antara isu kritik anggaran dan tuntutan kesejahteraan. Nah, secara makna sosial, kritik terhadap uang negara dan urusan perut guru itu dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan di media sosial. Nah, lalu kita lihat grafik yang ada di sebelah kanan. Isu mana yang paling memicu interaksi yang heboh atau like dan retweet dan balasannya itu yang terbanyak. Nah, ternyata adalah isu kritik kebijakan anggaran yang menyentuh angka rata-rata interaksi tertinggi, hampir 400 interaksi per tweet. Ini artinya apa? Publik digital jauh lebih tertarik dan tertantang untuk ikut berkomentar atau menyebarkan tweet yang membahas masalah kebijakan makro fiskal negara dibandingkan kalau cuma sekedar keluhan mikro personal. Nah, kalau kita bedah kata-kata spesifik yang mereka pakai atau yang kita sebut bigram, kita bisa melihat perbedaan emosi netizen. Nah, pada rumpun isu kondisi gaji rendah dan beban kerja, perasa yang muncul itu sifatnya sangat personal dan emosional, didominasi oleh kata seperti gaji guru, guru honorer. Bahkan ada nama tokoh spesifik seperti Bu Mutia. Ini adalah ruang curhat massal. Namun, begitu masuk ke isu kritik kebijakan anggaran, volumenya melonjak drastis. Kata gaji guru di sini ditarik ke dalam narasi tuntutan yang lebih masif, mendesak adanya kenaikan gaji yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah. Nah, melanjutkan dari analisis tadi, pada rumpun isu tuntutan kenaikan kesejahteraan, frekuensi perasa aslinya sangat bertenaga. Kata gaji guru dan naik gaji tembus di atas 800 kali kemunculan. Ini adalah desakan yang konkret. Sementara itu, coba kita lihat label yang tidak relevan di bagian bawah.
Pola bahasanya langsung berubah haluan ke istilah hukum dan politik formal, seperti Mahkamah Konstitusi dan undang-undang. Ini secara visual memvalidasi mengapa model SPM kita di awal tadi sangat mudah memisahkan data yang tidak relevan. Ini karena dunianya memang sudah berbeda. Nah, selanjutnya eh, kita melihat bagaimana dinamika obrolan ini dari waktu ke waktu. Nah, grafik garis ini memperlihatkan pergerakan isu selama 2 tahun terakhir. Secara umum, obrolan ini landai, tapi ada dua gelombang besar, yaitu di November 2024 dan ledakan ekstrim di pertengahan tahun 2026. Nah, perhatikan bahwa garis gaji rendah atau yang bisa kita lihat garis jingga dan garis hijau yang kritik anggaran melonjak ke atas secara bersamaan di pertengahan 2026. Ini adalah sebuah anomali momentum. Artinya sebuah pemantik di dunia nyata, entah itu momen pembahasan APBN atau isu kebijakan pendidikan baru yang langsung memicu kemarahan publik secara serentak di Twitter, mengubah keluhan gaji menjadi gerakan kritik anggaran makro. Oke, kita masuk bagian kedua dari analisis ini ya. Nah, setelah model berhasil memilah ribuan tweet ke dalam kategori isu, selanjutnya kita melihat bagaimana dinamika sosial ini bergerak. Nah, oleh karena itu, kita memodelkan data ini menjadi sebuah graf jaringan interaksi antar aktor yang diolah menggunakan GEDI. Nah, dari hasil perhitungan matriks jaringan, kita mendapatkan potret struktur yang sangat unik. Nah, di sini terdapat 2.172 aktor yang dihubungkan oleh 2.034 interaksi, baik berupa mention, balasan, maupun retweet. Nah, kita perhatikan nilai statistiknya. Nah, graph density kita berada di angka yang hampir nol, yang artinya secara global jaringan ini sangatlah renggang. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya 1.021 kelompok terpisah. Nah, maknanya adalah obrolan mengenai isu kesejahteraan guru di Twitter itu sangatlah terpecah-pecah. Netizen di Indonesia tidak berkumpul di dalam satu aula besar untuk berdiskusi bersama, melainkan mereka membuat lingkaran-lingkaran kecil di pojok-pojok yang saling terisolasi. Nah, namun ada satu paradok yang menarik di sini, yaitu nilai rata-rata jarak terpendeknya yaitu hanya 1,46. Artinya, meskipun jaringannya terpecah menjadi ribuan kelompok kecil, jarak informasi di dalam kelompok tersebut sangatlah dekat. Nah, jika ada sebuah isu yang sangat sensitif yang dilemparkan ke dalam kelompok tersebut, informasi itu akan menyebar secara instan, melompat dari satu akun ke akun lainnya tanpa perantara. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa sebuah keluhan kecil dari seorang guru honorer di daerah terpencil bisa langsung meledak. Nah, kemudian kita melihat kenyataan bahwa jaringan ini terpecah menjadi 1.021 kelompok. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok-kelompok ini acak? Jawabannya tentulah tidak. Nah, melalui algoritma deteksi komunitas berbasis modularity, kita menemukan bahwa struktur ini sangatlah timpang atau asimetris. Mayoritas kelompok kecil itu sifatnya pasif dan hanya berisi 2 sampai 5 akun saja. Nah, namun roda pergerakan opini di Twitter sebenarnya digerakkan oleh 21 komunitas besar. Komunitas-komunitas inilah yang menguasai porsi interaksi terbesar di dalam data kita. Nah, kita memiliki komunitas di sekitar akun Bapak Prabowo, kemudian kita memiliki komunitas akademisi di sekitar akun Ardi Setiawan, hingga komunitas guru di bawah akun Janatun. Nah, meskipun mereka berada di lingkaran yang berbeda, tidak saling kenal, memiliki latar belakang orientasi politik yang mungkin berseberangan. Nah, isi obrolan di dalam inti kelompok tersebut ternyata seragam. Isu utamanya terkunci pada dua hal, yaitu kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kesejahteraan.
Nah, secara data ini membuktikan adanya kesamaan pandangan di masyarakat, walaupun struktur jaringan di Twitter memperlihatkan netizen terkotak-kotak dalam kelompok kecil. Nah, perbedaan itu hilang ketika membahas isu ini karena mereka disatukan oleh rasa empati yang sama. Netizen disatukan oleh gelombang keresahan yang sama, yaitu kegelisahan melihat ketidakseimbangan antara anggaran pendidikan yang besar dengan kenyataan kesejahteraan guru di lapangan. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah isu bisa bertahan hidup dan menyebar di tengah jaringan yang terpecah-pecah tadi, kita harus melihat siapa aktor di baliknya. Nah, melalui analisis sentralitas, kita menemukan dua figur aktor yang memiliki peran struktural yang sangat kontras. Ibaratnya langit dan bumi, namun sama-sama penting. Aktor pertama adalah akun Ardi Satriawan. Nah, dari perhitungan, akun ini memegang nilai between centrality tertinggi, yaitu 185. Nah, dalam teori jaringan sosial, aktor dengan bitwins tertinggi bertindak sebagai aktor viral si jembatan diskusi. Dialah yang menjembatani kelompok-kelompok kecil yang terisolasi agar opininya tidak mati di jalan. Akun ini secara aktif memicu percakapan dua arah, menyebarkan informasi dari satu lingkaran ke lingkaran lain, sehingga isu gaji guru tetap bergulir dan memiliki napas yang panjang di ruang publik. Nah, di sisi lain, kita melihat figur yang sangat bertolak belakang, yaitu akun Prabowo. Akun ini memiliki nilai eigenvector centrality mutlak berada di satu. Nah, ini menandakan bahwa dia dianggap sebagai aktor yang paling penting karena yang paling banyak disebut oleh akun-akun lain yang juga memiliki pengaruh besar. Namun, perhatikan nilai Bitsuite-nya adalah nol. Kenapa bisa nol? Karena interaksi keluarnya adalah nol. Nah, akun ini berperan sebagai objek sentral pasif sasaran kritik. Nah, netizen mengarahkan mention dan keluhan ke arah akun ini sebagai representasi otoritas pembuat kebijakan anggaran. Akun ini menerima beban tuntutan yang sangat masif dari masyarakat. Namun karena sifatnya yang pasif dan tidak memberikan umpan balik di dalam jaringan, dia tidak berfungsi sebagai jembatan komunikasi, melainkan sebagai muara akhir dari seluruh kritik makro tersebut. Nah, agar argumentasi metrik sentralitas tadi tidak abstrak, mari kita lihat visualisasinya pada slide berikut ini. Di sebelah kiri kita melihat ego network dari akun Ardi Satriawan. Nah, pola jaringannya terbentuk menyerupai bintang yang memancar aktif keluar. Titik-titik di sekelilingnya terhubung secara dinamis. Pengikat yang merangkul banyak akun berskala kecil dan medium untuk saling bertukar pikiran mengenai isu gaji rendah dan kritik anggaran. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan visualisasi yang di sebelah kanan, yaitu ego network dari Prabowo. Polanya sangat padat di bagian dalam. Akun ini dikelilingi oleh garis-garis tebal yang panahnya semua menghadap ke dalam dan masuk ke titik pusat. Garis tebal ini datang dari aktor-aktor vokal berbobot besar seperti Direktori Dosen, Soto Ayam 1970, hingga akun pergerakan opini seperti Regar Oposisi. Nah, visualisasi ini mempertegas kesimpulan kita yang sebelumnya secara empiris. Akun otoritas pemerintah menjadi magnet utama yang menyerap seluruh energi kritik publik terkait anggaran pendidikan, mengukuhkan perannya sebagai muara dari tuntutan kesejahteraan masyarakat digital. Nah, selanjutnya kita menganalisis jaringan hubungan aktor ke isu. Nah, jika jaringan sebelumnya hanya memperlihatkan siapa berbicara dengan siapa, di sini ada jaringan dengan 5 warna.
yang secara eksplisit memetakan akun mana yang mengunci fokus perhatiannya pada isu apa. Nah, secara visual, jaringan ini terbagi rapi menjadi klaster warna yang berpusat pada isu masing-masing. Nah, jika kita mengukur bobot kepentingan isu menggunakan matriks PageRank, kita bisa melihat dengan jelas di mana letak timbangan publik kita berada. Nah, poros terberat dari perhatian masyarakat digital jatuh pada dua label utama, yaitu tuntutan kesejahteraan dan gaji rendah. Di dalam peta jaringan ini, kita bisa mendeteksi pergerakan aktor-aktor vokal seperti Ardi Satriawan dan Dimar Samsoko yang berdiri kokoh sebagai motor penggerak opini masyarakat. Yang tidak kalah penting juga, kita juga melihat kehadiran akun media massa besar seperti Kompas.com dan Media Indonesia yang berfungsi sebagai media hub. Media-media ini bertindak sebagai corong informasi yang menyuplai fakta-fakta di lapangan, memastikan api diskusi mengenai ketimpangan anggaran dan kesejahteraan buruh ini tetap menyala dan mendapatkan panggung di ruang publik nasional. Nah, baik, kita telah sampai di akhir presentasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama adalah kesejahteraan adalah inti keresahan. Diskusi publik di Twitter masih didominasi oleh masalah finansial real para pendidik. Yang kedua, keluhan mikro menjadi kritik makro. Masyarakat digital kita sudah sangat kritis. Mereka dengan cerdas menghubungkan urusan perut guru honorer langsung ke arah alokasi anggaran APBN negara. Yang ketiga, jaringan yang terpecah namun fokus. Komunitas netizen sangat terpecah ke dalam ribuan kelompok kecil. Namun opininya tetap bisa terpusat berkat adanya aktor to aktor yang viral dan media massa. Nah, sebagai saran pengembangan dari saya adalah saya merekomendasikan untuk penggunaan analisis sentimen berbasis aspek atau yang biasa disebut APSA untuk membedah emosi publik secara lebih detail. Kedua, penting untuk mengambil data dari platform visual seperti TikTok atau Instagram sebagai pembanding. Dan terakhir akan sangat menarik jika risetnya selanjutnya melacak bagaimana respon balik dari akun-akun otoritas pemerintah dalam menanggapi kritik anggaran di akar rumput digital ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.